Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fitriasari dengan NIM 24030214054, kelas M 2024D, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Halo generasi muda Indonesia, apa yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Salah satunya yaitu dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang menyatukan kita dalam satu identitas nasional. Lahirnya bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui proses Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda di Indonesia yang berikrar untuk menjunjung tinggi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada sejak itulah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan negara Indonesia. Tapi bagaimana peran kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Sebagai generasi muda, saya sangat bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah hanya sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai satu kesatuan yang mencerminkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu juga sebagai kekayaan bangsa dan budaya. Namun, di era globalisasi ini, untuk mempertahankan suatu bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, semakin menurun. Salah satu tantangan terbesar yaitu adanya bahasa asing yang masuk ke lingkungan kita, seperti komunikasi sehari-hari di dalam medsos maupun di lingkungan sekitar. Saya juga sering menemukan bahasa campuran dengan bahasa Indonesia yang mengubah makna asli dari bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, saya juga sering menemui kesalahan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Juga dengan singkatan-singkatan yang seringkali membingungkan atau tidak tepat. Beberapa contoh akan saya tampilkan seperti berikut. Contoh kesalahan berbahasa di ruang publik yang pertama yaitu saya temui di pinggir jalan Ketintang depan Makam Islam Surabaya. Kesalahan tersebut menunjukkan bahwa ada kata di sini yang tidak benar penulisannya. Penulisan kata di sini yang benar adalah dengan dipisah atau spasi, karena kata tersebut menunjukkan suatu tempat. Kesalahan berbahasa yang kedua, ini saya ketemui di Jalan Ketintang nomor 170, Gayungan, Surabaya. Kesalahan tersebut terletak pada kata apotik yang mestinya tertulis dengan kata apotek, menggunakan huruf E bukan huruf I. Kesalahan berbahasa yang ketiga ini saya juga temui di Jalan Ketintang nomor 170 pada lokasi yang sama di gambar nomor 2 tadi. Kesalahan pada gambar ini terletak pada kata aktivitas dengan menggunakan huruf F, yang seharusnya kata aktivitas ditulis dengan menggunakan huruf V
bukan F. Kesalahan-kesalahan berbahasa masih banyak terjadi di masyarakat. Tidak hanya 3 contoh yang saya temui di lingkungan sekitar saya, tetapi ada beberapa contoh lain yang juga menunjukkan kesalahan dalam berbahasa. Berikut saya tampilkan beberapa contoh kesalahan lagi yang ada pada lingkungan masyarakat. Pada gerobak pedagang kaki lima juga ada kesalahan pada banner yang ditempelnya, yaitu kesalahan pada tulisan kualitas, yang mestinya kualitas tertulis dengan huruf KUALITAS, pakai huruf U, bukan pakai huruf W. Kesalahan ini saya temui pada pertigaan Gang PTT 2, Jalan Ketintang, pada saat saya lewat situ untuk membeli sesuatu. Kesalahan berbahasa selanjutnya saya juga ketahui pada saat saya membeli sesuatu di Jalan Ketintang nomor 202. Pada saat itu saya menemui kesalahan pada banner pedagang kaki lima yang terletak pada kata coklat yang mestinya tertulis dengan kata coklat, pakai huruf COKELAT. Seperti yang kita ketahui, banyak kesalahan dalam berbahasa yang masih terjadi. Bukan hanya yang saya tampilkan tadi, namun masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekitar lingkungan. Sebagai generasi muda Indonesia, kita harusnya memiliki rasa tanggung jawab dan juga komitmen untuk untuk tidak hanya menikmati dan kemajuan yang ada di negeri kita, tetapi kita harus menjaga warisan budaya kita. Bahasa Indonesia adalah salah satu warisan budaya yang sangat penting. Dari kesalahan-kesalahan yang telah saya tampilkan tadi, mari kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia dan juga menjaga keasliannya. Memanfaatkan teknologi dan bahasa asing itu memang penting, tetapi kita juga harus berkomitmen untuk melestarikan agar bahasa kita tetap berkembang dan relevan juga dihormati di masa depan. Dari hal tersebut, marilah kita bangga menjaga dan melestarikan budaya kita, sebab di tangan kita lah bahasa ini akan terus hidup dan menjadi saksi perjalanan baik bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan bersama kita banggakan bahasa Indonesia dan untuk kemajuan generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.